Hai movers yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Hai guys, welcome to our first podcast WJB Corner. Ini adalah kali pertama kita melaksanakan podcast di WJB. Untuk yang pertama kali ini, kita mau wawancara seseorang yang spesial di WJB. Siapa dia? Tada, Mas Raiden Billy. Halo Mas Billy, selamat sore. Sore menjelang maghrib. Oh ya benar. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik. Tapi Sangat kenapa baik. muka Anda sedih sekali? Sedih dari mana ya? Menurut saya itu suatu hal yang tidak mungkin. Oh, tidak mungkin Karena ini karena hari terakhir saya di sini. ya Allah, berarti yang sedih saya dong kalau begitu. Iya benar. Harusnya Anda sih yang sedih. Saya sih Iya benar. enggak sih. Soalnya saya yang mengajukan. Jadi saya enggak sedih. Mas Billy kan udah lama ya di BNI ya. Udah Iya. berapa tahun sih Mas? Lebih dari 10 tahun. Serius? Iya. Dari tahun berapa Mas masuk BNI Mas? Bisa ngitung nggak ya? Nggak bisa kan, lebih dari 10 tahun tuh berarti. Ya paling 2010. Oh 2010. Berarti zaman saya masih SMA ya Mas ya? Iya. Tapi kita kan kenapa- sempat ketemu waktu SMA. Oh iya benar, Iya, jangan saya gitu bimbel. dong. Cinlok berarti Iya, kita ntar. guru bimbel. Mas Billy, dulu Mas Billy pertama kali di BNI di mana? Pertama kali langsung masuk di kantor wilayah, dulu masih wilayah 12. Wilayah 12 itu berarti kalau sekarang itu di WJB. Di WJK. WJK dulu. WJK, Oh. WJK tahun 2010, April, seingatnya di April, langsung di unit logistik. Di unit logistik ya. Betul. Oh. Terus akhirnya bisa pindah ke WJB itu ada yang milih Mas Billy ya akhirnya ya? Ada, itu hasil cacip-cup. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kebetulan, ya udah akhirnya dapat, disuruh pindah untuk ngisi posisi di WJB waktu itu masih baru, tahun 2011. Oh, karena ada kekosongan jadi nggak ada orang, udah Mas Billy aja gitu ya. Iya, sebenarnya sih dilepas gitu. Nah, Di WJB dulu di bagian unit apa Mas? sama di logistik juga. Di logistik juga. Jadi dari awal sampai terakhir di logistik. Oh, udah berapa tahun? Berarti dari 10 tahun kurang lebih Iya, ya? 10 tahun. Di WJB berarti 9 tahun. Gitu. Kalau dulu apa sih Mas? Dulu waktu awal di WJK itu Mas apa yang Mas rasakan gitu? Yang dirasakan ya seneng ya diterima di salah satu perusahaan BUMN ternama gitu. Jadi otomatis secara nggak langsung merasa bangga aja gitu. Baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Apalagi kalau misalnya di BNI itu kan lingkungannya juga enak Mas ya. Iya, Kalau misalnya untuk betul. ini ya, Ya. pekerjaan juga banyak macam karakter lah seperti itu. iya, bisa belajar banyak tentang Betul. orang di sini ya, Iya. belajar tentang pekerjaannya Mas ya. Iya. Yang paling berkesan sebenarnya waktu di ini kita flashback ke WJK ya Mas ya. Waktu di WJK dulu apa sih Mas yang bikin Mas itu dulu paling berkesan? Paling berkesan ya ketika langsung ditempatin di wilayah. Karena kan waktu pertama masuk kan sebenarnya kan harusnya untuk posisi frontliner ya. Posisi frontliner, cuman entah kenapa SK-nya itu langsung masuk wilayah. Itu paling berkesan karena mungkin merasa ya mungkin kalau di frontliner secara fisik nggak menjual kali ya. Ya bukan begitu Mas. Not good looking ya. Gitu Mungkin ada yang lebih baik gitu Iya. Mas. Good looking tetap. Makasih ya. Iya. Malu saya. Kalau misalnya dulu berarti langsung di wilayah, langsung di logistik itu Iya, gitu ya. logistik. Terus? Kalau misalnya dulu dari BJK ke WJB itu perasaannya tahun berapa Mas? Pindahnya tahun 2011 bulan Maret, Februari atau Maret. Oh, berarti cuma setahun di WJK terus ada penambahan wilayah akhirnya Iya. pindah ke WJB. Mungkin cuma baru beberapa bulan ya di WJK ya. Kemudian langsung ada yang kosong suruh pindah ke WJB. Ya kebetulan juga masih dalam satu gedung kan kebetulan itu ya udah akhirnya nerima aja gitu. Tapi gimana nih Mas setelah kurang lebih berarti sekitar 9 tahunan ya di WJB. Ya. Hal apa sih Mas yang bikin Mas kayak aduh gue bentar lagi mau pensiun nih tapi kan sekarang gue udah pensiun gitu kan. Tapi kan 9 tahun itu kan waktu yang panjang tuh gitu kan. Kalau Hal yang paling susah untuk dilupakan lah gitu.
Kalau paling susah dilupakan ya paling awal-awal ketika pindah ke WJB gitu, ketika semua orang ya wilayah baru ya, dengan keterbatasan orang-orang juga baru gitu, dan juga apa ya, lingkungannya ya harus intinya sih ingatnya waktu itu dari awal tuh bisa dibilang belajar sendiri gitu. Karena emang secara nggak langsung dilepas dari WJK, kemudian harus di saat itu di WJB itu belum ada struktur organisasi yang lengkap gitu, karena analisnya pun nggak ada gitu kan, manajernya pun nggak ada, masih PGS atau gimana. Nah itu dari situ, dari bener-bener dari awal tuh langsung mau nggak mau harus bisa Ibaratnya sendiri merintis dari awal sendiri gitu ya. Iya. Maksudnya sebagai sejarah juga berarti ya, kalau misalnya mengikuti dari awal perkembangan WJB ibaratnya seperti Iya, itu Pak ya. ya dibilang seperti itu gitu. Dan seperti pokoknya ya senangnya sih kalau dinas-dinas luar aja sih. Itu Kenapa paling tuh, Mas? senang. Apalagi Senang. kalau ke Bogor ya Mas ya. Ya bisa dibilang. Sekarang pulang jadinya. Kalau misalnya kan di WJB kan pasti, apalagi di LPR berarti ya logistik itu kan di LPR berarti kan sudah mengikuti beberapa banyak atasan nih. Atasan, iya. Sudah berapa kali ganti atasan tuh? Untuk atasan, untuk manajer ya. Iya. Untuk manajer di unit LPR itu udah ganti sampai sekarang 4 orang itu. 4 orang. Dan 4 orang itu ya masing-masing punya kesan tersendiri dan juga masing-masing punya cara kepemimpinan tersendiri gitu, seperti itu. Kalau misalnya Mas Billy sendiri, ini kan di WJB ini kan pasti ya kita tadi kan bicaranya kita yang baik-baiknya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya dari Mas Billy sendiri dari WJB ini apa sih Mas yang kayak wah kayaknya ada sesuatu yang mau Mas keluarkan unek-unek gitu kan, mumpung ini hari terakhir kan ibaratnya gitu di WJB gitu. Unek-unek apa ya? Tapi kayaknya nggak pernah Mas ya. Nggak Lo kan pernah, orang happy gitu. terus tadi dari awal Iya. kan lo bilang ya. Karena setiap datang ya dengan perasaan senang gitu, dan pulang juga dalam perasaan lepas gitu. Subhanallah. Masya Allah. Kenapa jadi majalah hidayah? Mas, itu ada minum, diminum dulu. Ada Oh, gelas iya. diminum dulu. Kosong? Oh gitu. Oh ya, gimmick ya? Parah lu. Ya gini lah ya, kalau kita tuh kalau di kantor berasa kayak main gitu ya, maksudnya di bawah have fun aja gitu Mas Bisa ya. dibilang mungkin kayak kantor itu kayak playground ya. Mungkin gitu ya. Jadi datang ketemu orang-orang yang ya agak-agak little bit crazy lah gitu. Jadi Sebenarnya bebas. yang bikin kita gila itu lo Mas. Kenapa? Lo tapi lo gak menyadari Mas ya. Enggak sih, gue merasa gak bawa pengaruh apa-apa sih sebenarnya. Gue sih fine-fine aja sih selama ini. Makanya, apakah Mas abis ini berniat untuk ini mengikuti stand up comedy? Enggak, saya kayaknya sit komedi. Jadi duduk, nggak stand up. Pegal kalau berdiri mulu ya. Mas kan apa namanya ini kan udah mau pensiun hari ini. Oh, saya Untuk pikir udah mau kedepannya- maghrib gitu. Belum sih Oh, Mas. belum ya? Belum kedengeran beduknya. Oh iya. Ya. Nanti ke depannya rencana Mas seperti apa? Kalau ke depannya mungkin untuk ke depannya jangan sampai ke depan ya, takut ketabrak. Oh, Jadi iya. agak munduran Benar, sedikit. benar. Stepnya mungkin ke depannya ya mau coba untuk usaha. Usaha apa tuh? Kalau usaha sejauh ini sih beberapa ada kerjasama gitu dengan teman-teman di luar dari BNI gitu. Cuman mungkin karena saat ini masih kondisi pandemi corona yang mungkin akan di hold dulu lah gitu, belum bisa untuk dijalankan sesuai dengan rencana waktu yang direncanakan. Iya sih. Kalau misalnya seperti ini, sebenarnya sih Mas kalau lo punya usaha kan lo punya banyak channel nih. Orang-orang di WJB siapa sih yang kenal Mas Billy? Apalagi orang-orang Bogor kan, pasti banyak kan cewek-cewek yang udah kepincut sama lo kan Mas. Itu bisa dijadikan awal modal lo untuk mempromosikan usaha lo Mas. Bener nggak? Itu ngangkat atau jatuh ya? Tergantung lo maunya. tergantung ya. Lo maunya apa nih? Ya kalau untuk bisa memanfaatkan, Maksudnya mempromosikan lebih ya luas. untuk Jangan sungkan gitu. mempromosikan ke rekan-rekan yang di BNI, ya pastilah gitu, karena kan mau setidaknya kan gue ini sempat bagian dari BNI kan, jadi pasti otomatis ada yang
teman-teman yang dekat gitu ataupun rekan-rekan yang lainnya gitu. Itu pastilah seperti itu. Cuman ya untuk langkahnya nanti ke depannya belum tahu lah, nanti datanya nanti. Ya, kita sih sama-sama berharap Mas ya, Ya, semoga amin. Mas Billy dengan keputusan pensiun ini memang sudah waktunya juga dari kantor seperti itu gitu Mas ya, Ya, di betul. 35 ini. Semoga Mas Billy makin sukses. Amin. Semoga Masih. usahanya juga makin lancar. Amin. Jangan sungkan buat minta kita promosi karena pasti kita siap untuk promosiinnya. Wah, amin. Sering-sering main endorse ke ya, endorse. WJB. Hah? Endorse. Untuk pertama-tama sih ya gratis Mas, tapi ya mohon pengertiannya lah Mas. Komisi berapa persen gitu loh Mas. Tapi itu memang kebiasaan lu ya. Kan iya dah seperti Iya. itu pokoknya Mas. Jangan sampai kita keceplosan nih Mas. Pokoknya sering-sering ke WJB ya Mas ya. Ngapain ya Sering-sering kalau boleh tahu? Ketemu kita dong, kan menjalin silaturahmi, rezeki makin lancar. Oh ya, kan teknologi udah ada, bisa bener. Zoom gitu. Oh iya benar, bisa Iya. Zoom, bisa video call gitu. Iya, betul. Tapi jangan pas lagi di kamar mandi atau seperti apa gitu Mas ya. Ngapain sih? Iya, jangan sampai video call pas kita. Oh ya udah, enggak usah apa-apa. Ya udah. Mungkin itu yang bisa kita yang bisa kita sampaikan hari ini ya Mas ya. Kita bisa berbagi, Mas Billy juga sudah berbagi cerita mengenai kehidupannya di WJB selama kurang lebih 9 tahun ditambah dengan di WJK setahun ya kurang lebih seperti itu. Tadi kita udah wawancara dengan Mas Billy, kita udah tahu apa kegiatan Mas Billy selama ini, kesan pesannya seperti apa. Nah, untuk selanjutnya nih kita punya bintang tamu spesial juga yang selama ini membimbing Mas Billy. Kita pengen tahu seberapa keselnya sih dia sama Mas Billy. Maksud saya adalah seberapa bangganya dia punya pegawai seperti Mas Billy. Hai Pak Yayan, selamat sore. Selamat sore Dinda, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Apa kabar Pak? Hari ini sebenarnya hari buat saya itu hari yang mungkin sangat berat buat saya nih hari ini. Kenapa tuh Pak? Ya karena hari ini adalah hari terakhir buat saya khususnya dan tim LPR kehilangan salah satu tenaga yang mungkin menjadi andalan kami di LPR. Memang Mas Billy sebegitu diandalkan Pak ya kalau di LPR Pak ya? Karena kebetulan mungkin karena jam terbangnya Mas Billy ya di LPR yang paling lama mungkin di WJB ini khususnya di LPR. Jadi untuk apalagi dari awal Mas Billy kan penempatan di wilayah itu langsung di LPR. Ya secara tidak langsung ya sedikit banyaknya itu lebih paham lah daripada teman-teman yang lain terkait dengan pekerjaan di LPR, khususnya terkait dengan renovasi. Karena inilah spesialisnya Mas Billy dari awal untuk renovasi kantor, pembukaan kantor, relokasi. Ini spesialisnya Mas Billy untuk mereview, untuk mengawasin pekerjaan renovasi kantor di lingkungan WJB. Dari sebelum saya masuk di LPR, karena dulu kan saya di cabang, di penilai umum cabang, sering berhubungan juga dengan LPR WJB. Saya juga sering berhubungan dengan Mas Billy, khususnya untuk pekerjaan renovasi. Kita sering bekerja sama, sering konsultasi terkait dengan pekerjaan renovasi gedung dengan Mas Billy. Jadi menurut saya hari ini saya mungkin sangat berat, sangat kehilangan dengan sosok Mas Billy untuk di LPR ini. Kalau Pak Yayan sendiri dengan Mas Billy sudah berapa tahun nih Pak hubungan pekerjaannya? Kalau kenal Mas Billy sebenarnya sudah lama, karena sebelumnya juga saya itu di bagian umumnya di WJK. Kebetulan saya dulu di bagian umum itu di bagian personalia. Jadi saya yang pertama kali menerima Mas Billy untuk penempatan di WJK. Berarti Bapak yang yang menentukan gitu Pak? Bukan menentukan, karena yang menentukan kebetulan waktu itu SDW ya. Kalau sekarang kan HMR ya. SDW yang menentukan SK-nya pas penempatan. Nah, pas penempatan Mas Billy di wilayah itu diserahkan ke bagian umum. Nah, kitalah ke yang pencatatan administrasi kepegawaiannya itu kebetulan dengan saya waktu itu. Nggak menyesal Pak ya tapi? Sebenarnya saya itu dengan Mas Billy itu jujur ya Mbak Dinda ya jujur. Iya, boleh Pak. Dulu itu saya itu di bagian umum itu dengan melihat
orang-orang baru waktu itu angkatannya Mas Billy yang penempatan di wilayah itu kalau nggak salah ada 8. 8 ya? Ya. 8 kan yang 2 di Romalaka. Iya. Nah, ada 6 orang. Saya itu paling gedek jujur. Nah, namanya Mas Billy itu paling gedek. Pertanyaan saya Nah, tersampaikan, Bapak. betul, makanya saya ngomong apa adanya kan gitu. Paling gedek karena mungkin gayanya Mas Billy ya, orangnya ya cuek, Iya. tapi mungkin sedikit gaya lah milenial mungkin ya. Jadi kesan-kesan formalnya itu tidak ada kan. Justru jadi kesannya ini anak baru kok gak sopan kan gitu kan gitu. Nah, itu kesan pertama yang saya terima dari Mas Billy. Tapi dengan perkembangan waktu pas penempatan saya ke cabang, saya sering berkomunikasi, akhirnya saya justru paling dekat itu dengan Mas Billy di LPR. Karena sering kemana-mana itu selalu dengan Mas Billy. Mas, saya sering dijadikan alat oleh Mas Billy. Kalau udah kayak gitu enaknya kita apa ini Pak sekarang Pak? Mumpung hari terakhir Pak. Karena ini hari terakhir ya, waktunya kita saling memaafkan Iya. kan gitu. Apalagi kan suasananya masih suasana lebaran gitu. Apalagi sekarang kan kebetulan sepenempatan saya dari cabang terus kembali ke wilayah, baliknya ke LPR, di situ ada Mas Billy juga kan gitu. Itu nggak bosan Pak ya? Bosan nggak sih Pak? Sebenarnya sih bosan kalau melihat orangnya kan gitu. Bosan karena mungkin Pak jadi tahu tinggalan gua. Oh iya benar. Lo mau jain ada atasan baru Nah, Pak? Aja ternyata. Gua mau dinas keluar juga ditanya jadi udah tahu gitu. Nah itu enaknya saya pas di situ, saya jadi tahu kartunya dia. Dia tuh nggak bisa bohong sama saya kan gitu. Mungkin sama pengelola sebelumnya itu sering bohong karena lewat saya kan gitu. Itu kesannya dengan Mas Billy itu ya. Walaupun bagaimanapun dia kalau lihat pekerjaan dia, kalau melihat dari sisi pekerjaan dia benar-benar all out lah. Kadang-kadang sampai pagi pun dia siap karena kita sering ya Mas Billy ya kalau ada relokasi atau pas pembukaan outlet mengharuskan pulang pagi ya, kita pulang pagi waktu di cabang itu ya. Jadi walaupun agak gendek tapi dari pekerjaan profesional Itu hitungannya gitu, dulu. Pak ya? Oh, itu dulu. Sekarang udah enggak. Abis ini aja Ibu. lo bayar berapa ini? Oke, salah ambil sumber bagaimana? Jujur tadi Pak ya. Kan saya sudah Iya. bilang, yang bagusnya saya udah sampaikan, rasa kesel gedeknya saya juga udah sampaikan. Luangkan gitu. Memang harus gitu, Din. Hari ini kan hari terakhir Pak ya, Mas Kayak Billy lagu nih kita. di BNI. Apa sih Pak yang mau Bapak pesan atau kesannya untuk Mas Billy gitu? Bagi saya Mas Billy seorang yang spesial di LPR karena dia punya dedikasi, dia punya integritas terhadap pekerjaannya. Saya sih berharap walaupun nanti ini keluar dari BNI, saya yakin dengan kemampuan Mas Billy dia bisa beradaptasi dimanapun. Dia dapat mengembangkan karirnya tidak hanya di BNI. Dan mungkin pesannya ke Mas Billy mungkin mulai lebih dewasa ya. Iya. Ingat hari tua, segera cari pendamping. Amin. Amin. Ya, siapa yang sedang mencari pendamping, kami sudah memiliki calonnya. Hotline di bawah sini. Hotline di sini. Ntar munculin deh, jangan lupa. Ya, oke. Masih ada yang disampaikan Pak Yayan? Mungkin secara pribadi dan unit ke Mas Billy pada hari terakhir secara kedinasan ya, tapi secara pribadi, secara sosialisasi kita, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun. Walaupun status Mas Billy sudah tidak di BNI, saya selaku pribadi dan mewakili dari teman-teman LPR mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sosialisasi kami dengan Mas Billy, dalam berhubungan kami dengan Mas Billy, baik disengaja maupun tidak disengaja, ada kata-kata, ada perbuatan yang mungkin dan pasti ada yang tidak sesuai dengan perasaan Mas Billy dan membuat hati jadi tidak enak. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga dari atas nama
tim LPR mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Billy atas support dan kerjasamanya selama ini. Kalau dari Mas Billy sendiri ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, kalau untuk dari saya tentunya sangat berterima kasih dengan selama ini dikasih kesempatan di bawah bimbingan Pak Yayan langsung dan rekan-rekan LPR. Tentunya saya juga meminta maaf apabila ada perkataan dan perbuatan dan tingkah laku saya yang berlebihan yang tidak mengenakan di hati Pak Yayan maupun rekan-rekan LPR lainnya. Tentu saya berharap dibukakan pintu maaf seluas-luasnya untuk saya, dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selama ini untuk tugas-tugas saya dan kepercayaannya, terutama untuk kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Itu aja. Buat mantan-mantan gue nggak? Buat nggak ada. Buat mantan-mantan. Buat orang-orang yang pernah menyakiti. Ya. Itu kenapa jadi sesi Aphrodite jadinya. Baik, terima kasih banyak Mas Billy untuk waktunya, Pak Yayan. Terima kasih Mbak Dinda. Ya. atas undangannya. Ya, semoga makin sukses Mas Billy di Amin, mana-mana. amin. Makasih, Mbak Dinda. Semoga rezekinya makin lancar. Amin. Sehat walafiat. Amin. Oke, mungkin sekian podcast pertama kita. Untuk kedepannya, tunggu sesi selanjutnya.